Kita dari Perpustakaan dan Sains Informasi, Vkom Unpad. Aku Sulis. Dan aku Tia. Kita akan ngejelasin tentang cara membuat histogram dan kurva normal dengan menggunakan SPSS. Nah, SPSS yang kita pakai ini SPSS versi 27. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu histogram dan kurva normal? Jadi, histogram adalah grafik batang yang nunjukin seberapa sering nilai itu muncul dalam data. Semakin tinggi batangnya, berarti semakin sering nilai itu muncul. Nah, kalau kurva normal itu grafik yang berbentuk lonceng yang simetris, tengahnya itu rata-rata, jadi mean, median, dan modusnya itu bertemu di satu titik. Jadi intinya, histogram itu nunjukin data dalam bentuk batang, sedangkan kurva normal itu nunjukin pola penyebaran data yang rapi dan simetris. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak video setelah ini yuk! Jadi, untuk membuat histogram dan kurva normal, yang pertama kita perlu nyiapin data yang akan kita ubah menjadi histogram dan kurva normal. Nah, sebagai contoh, di sini kita nyiapin sebanyak 30 data nilai dari siswa. Oke, selanjutnya kita bisa buka aplikasi SPSS di laptop ataupun PC kalian. Nah, di bagian bawah ini bisa kita lihat ada dua bagian. Yang pertama ada data view dan yang kedua ada variable view. Untuk sekarang kita bisa mulai dengan variable view. Untuk di bagian atas bisa kita lihat ada beberapa kolom. Nah, untuk kolom yang pertama bisa kita isi dengan variabel yang akan kita jadikan histogram sesuai dengan data yang sudah kita siapkan tadi. Oke, tadi kan kita udah isi ya bagian name itu dengan variabel yang akan digunakan. Contohnya di sini kita pakai nilai dan nanti bisa kalian enter aja dan bakalan otomatis muncul bagian lainnya. Tapi untuk sisanya itu bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Nah, contohnya untuk type ini kita akan pakai numerik. Untuk width-nya kita pakai 8. Terus desimalnya bisa disesuaikan dengan data yang udah kita siapin tadi. Nah, untuk sebagai contoh, di sini kita pakai desimalnya itu 1. Nah, labelnya bisa kita sesuaikan dengan variabel yang akan digunakan. Terus value dan missingnya bisa kita isi non aja. Dan kolomnya bisa kita isi 8. Align-nya right, terus measure-nya kita pakai yang scale. Nah, terus untuk scroll-nya bisa kita pakai yang input. Selanjutnya, kita bisa balik lagi ke data yang tadi udah sempat kita siapkan di Word. Nah, kemudian bagian nilai bisa kita blok semua sampai bawah. Kemudian kita copy. Kita klik kanan dan copy. Lalu kita balik lagi ke aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita ke bagian data view. Jadi kita udah nggak di variable view lagi, tapi kita balik ke data view. Nah, di data view di bawah barisan nilai kita bisa paste nilainya di situ. Nah, setelah dipaste si datanya, pastiin data-data yang kalian masukin tuh nggak ada yang salah ya, jadi bisa boleh cek satu persatu. Nah, selanjutnya kalian bisa klik graphs, terus kalian pilih legacy dialogs, dan kalian pilih histogram yang paling bawah. Nah, di situ kalian bisa klik panah tuh, jadi mindahin si nilainya ke dalam variabel. Terus kalian klik OK. Nah, kalian bisa tunggu. Di situ si aplikasinya akan generate si histogramnya dan muncul histogramnya. Nah, tadi itu untuk histogramnya aja. Sekarang aku mau ngasih tahu cara bikin kurva normalnya. Kalian balik lagi ke si graphs-nya. Kalian ke legacy dialogs lagi. Dan kalian klik histogram lagi. Nah, di bawah variabel itu, tulisan yang variabel yang udah kalian masukin nilainya itu ada
display normal curve. Nah, itu bisa kalian centang aja buat munculin si kurva normalnya. Kalian klik OK. Jadi nanti aplikasinya akan generate yang baru lagi, diagram baru lagi, dan kalian akan mendapatkan histogram beserta nilai kurvanya, kurva normalnya. Dan kalau kalian mau masukin histogram dan kurva normalnya ke dalam data yang udah kalian bikin tadi di awal, kalian bisa klik histogram dan kurva normalnya, kemudian kalian bisa klik kanan sehingga muncul pilihan copy. Kalian bisa copy dan kalian bisa balik lagi ke data sebelumnya yang ada di Word. Nah, kalian bisa klik space kosongnya, kemudian klik kanan dan paste. Dan histogram beserta kurva normalnya akan muncul di data di Word kalian. Nah, segitu aja dari kita. Terima kasih. Bye-bye.